haji itu isu yang sangat sensitif. Ya, masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sangat religius. Ya, haji itu adalah sesuatu yang menjadi impian banyak sekali masyarakat kita. Ya, mereka menabung, mereka bersusah payah untuk bisa berangkat haji. Nah, jadi sangat dibutuhkan pengelolaan haji yang baik. Ya, pengelolaan haji yang baik itu kita bicara ada dua hal, terkait dengan biaya dan terkait dengan pengelolaan dana yang sudah dibayarkan oleh calon jemaah haji. Nah, tadi yang sudah disampaikan, dua hal ini harus transparan, benar-benar transparan. Bagaimana komponen-komponen biayanya seperti apa, layanannya seperti apa, dan kemudian dari sisi dana yang mereka bayarkan, karena mereka itu kan bayarnya kan dengan tabungan yang luar biasa itu harus menunggu 20 tahun. 20 tahun. Sementara mereka tidak tahu dananya itu kemana dan bagaimana. Nah, ini yang seharusnya disampaikan oleh BPKH secara sangat jelas. Kalau seandainya ini dua-duanya jelas, biayanya dan dana mereka kemana itu jelas, saya kira tidak akan pernah ada masalah di dalam pengelolaan haji. Nah, ini yang dua-duanya belum kan. Nah, ini yang kemudian memunculkan permasalahan. Kok naik? Yang sekarang ini naiknya besar sekali kan. Disebut-sebut hampir 100% naiknya. Betul. Jadi 2 kali lipat gitu loh. Nah, sementara di sisi lain mereka juga menuntut dana saya yang sudah saya bayarkan selama ini dikemanain dan hasilnya apa, manfaatnya seperti apa. Seharusnya itu yang tadi kita sebutkan sebagai harusnya ada virtual account. Kalau saya store tahun ini misalnya 25 juta, setiap tahun itu jadi berapa, sehingga nanti pada waktu saya mau berangkat totalnya dana yang sudah saya bayarkan itu sudah jadi berapa, kan jadi jelas. Misalnya dari 25 juta menjadi 50 juta misalnya, 20 tahun loh. 20 tahun kan wajar aja kalau udah jadi 2 kali lipat misalnya kan. Jadi 50 juta. Kalau pada waktu itu biaya haji misalnya sudah menjadi 75 juta, kekurangan 25 jutanya itu tidak akan menjadi masalah. Mereka tahu persis dana yang sudah saya setorkan sudah menjadi 50 juta dan kemudian biaya naik menjadi 75 juta, sehingga saya masih kekurangan 25 juta. Hal yang seperti ini saya kira tidak akan memunculkan permasalahan di masyarakat. Enggak juga, BPKH kan masalahnya kan BPKH ini kan waktu usianya kan masih seumur jagung lah ya. Dibentuk tahun 2017 ya. Mereka sementara dana kelolaan haji itu kan sudah ada sejak tahun berapa ini. Sehingga dengan jumlah calon haji yang juga sangat besar. Jadi apa yang dilakukan oleh BPKH memang harus secara bertahap menuju kepada apa yang kita inginkan tadi, ada transparansi di dalam pengelolaan dana haji. Tapi saya kira BPKH butuh waktu. Nah, good news-nya adalah BPKH sudah menyampaikan mereka sudah menuju kepada virtual account yang kita sebutkan tadi. Ya, harapan kita adalah benar-benar virtual account ini dikelola secara baik, disampaikan secara baik. Mirip lah kalau kita punya dana di bank, dana di mana yang secara rutin setiap bulan kita mendapatkan laporan dana kita itu sudah jadi berapa. Simpul-simpulnya kan yang terlibat di dalam hal ini kan ada banyak pihak nih ya. Kalau untuk haji biasa itu utamanya kan ada 2. BPIH, ya BPIH ini kan terkaitnya dengan Kementerian Agama, kemudian BPKH. BPIH ini terkait dengan biaya dan pengelolaan pelaksanaan hajinya, kemudian BPKH terkait dengan dana yang sudah disetorkan oleh calon jemaah haji. Jadi 2 hal ini saya kira yang sama-sama harus meningkatkan transparansinya dengan komunikasi yang baik. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih.